Pilpres 2024 akan segera digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi kurang beberapa hari teman, ini akan ada pemilihan presiden, wakil presiden, juga pemilihan anggota legislatif. Tentunya kita sebagai warga masyarakat harus pandai, harus pintar-pintar memilih calon wakil-wakil kita, terutama calon presiden. Jangan sampai salah. Kalau kita salah memilih pemimpin, maka tentu kita akan rugi. Pemimpin yang diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat justru menjadi berbalik. Karena itu harus pintar-pintar membaca data, membaca rekam jejak. Bagaimana rekam jejak selama ini pemimpin kita itu berkiprah di masyarakat. Apa peran-peran yang telah dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Itu menjadi kata kunci kita memilih pemimpin yang benar. Nah, berikut teman ada pandangan dari Ibu Sri Mulyani bagaimana cara memilih pemimpin yang benar. Kita tonton video yang satu ini. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih, emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget, entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan, itu very easy to provoke. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil survei dari beberapa lembaga survei. Setelah kemarin digelar debat kandidat calon presiden, bagaimana hasilnya di publik, di masyarakat? Apakah Pak Prabowo tetap bertengger di nomor 1? Kemudian yang nomor 2 Anies Baswedan, dan yang nomor 3 ada Ganjar Pranowo. Apakah seperti itu? Karena bagaimanapun juga warga masyarakat ini sebagian juga menunggu teman hasil debat kandidat calon presiden. Apakah debat tersebut menggambarkan empati, keperpihakan seorang calon presiden kepada warga masyarakat? Nah, ini tercermin dari debat itu. Dengan waktu yang pendek, dia bisa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para panelis ataupun oleh para calon presiden. Nah, yang seru memang debat antar calon presiden, saling bertanya dan menjawab, itulah yang dinanti. Nah, disitulah nanti akan terlihat siapakah calon pemimpin yang bisa menjawab dengan baik atau siapa pemimpin yang gampang emosian. Nah, ini tercermin di situ. Dengan waktu yang pendek, dia bisa tidak menjawab pertanyaan dari para penanya, termasuk juga dari para calon presiden. Kemarin juga begitu, ada seorang calon presiden yang bicara menyindir calon presiden lain hanya pandai omon-omon. Artinya tidak bisa bekerja. Tetapi kalau kita melihat melihat Pak Anies Baswedan, katakanlah Pak Prabowo ini menyinggung Pak Anies Baswedan. Ternyata Pak Anies Baswedan itu punya banyak prestasi. Nah, teman, coba kita buktikan bagaimana apakah Anies Baswedan itu tidak bisa bekerja atau tidak. Kita buktikan dari hasil kinerjanya, yaitu berupa prestasi yang diberikan kepada Pak Anies Baswedan. Karena orang yang berprestasi, karena orang yang bisa bekerja, tentu saja diberikan penghargaan. Dan penghargaan itulah bukti bahwa dia bisa bekerja. Kita tonton video yang satu ini.
Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait prestasi yang ditorehkan Pak Anies Baswedan selama Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun. Itu prestasi dari Pak Anies Baswedan. Cukup banyak teman yang ditorehkan Pak Anies selama beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sekarang kita bandingkan berapa banyak penghargaan yang diterima Prabowo Subianto selama Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Berapa banyak prestasi yang didapatkan atau berapa banyak penghargaan yang didapatkan. Ini sebagai perbandingan teman. Perbandingan orang itu bisa bekerja dan tidak bisa bekerja. Kuncinya yaitu bukti. Karena itu memilih pemimpin harusnya melihat rekam jejak, melihat data yang ada selama ini. Nah inilah sebagai rujukan kita memilih calon presiden. Karena ini yang akan memimpin 270 juta lebih. Jadi kita harus benar memilih pemimpin yang akan datang. Lalu bagaimana hasil survei setelah debat kandidat calon presiden kemarin digelar? Coba kita baca berita yang satu ini. Kita baca berita teman dari tribunnews.com ya. Hasil survei terbaru elektabilitas Capres-Capres Prabowo Gibran masih kokoh. Inilah hasil survei elektabilitas calon presiden Capres dan calon wakil presiden Capres jelang Pilpres 2024. Berdasarkan sejumlah hasil survei sampai bulan Januari 2024 ini, pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih kokoh memimpin. Elektabilitas Prabowo Gibran rata-rata berada di angka 40-an persen. Sementara itu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD selisih tipis. Berikut selengkapnya. Yang pertama, Indikator Politik Indonesia. Indikator Politik Indonesia melakukan survei elektabilitas capres-capres pada 25-27 Desember 2023. Hasilnya sebagai berikut. Prabowo Gibran 46,9%, Anies Cak Imin 23,2%, Ganjar Mahfud 22,2%. Sementara itu responden yang merespon tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 7,6%. Ini indikator menunjukkan bahwa Prabowo Gibran nomor 1 diusul Anies Muhaimin nomor 2 dan yang ketiga Ganjar Mahfud MD. Kemudian PRC teman ya. Politika Research and Consulting PRC merilis hasil survei elektabilitas capres-capres pada Jumat 5 Januari 2024. Survei dilakukan pada 20-27 Desember 2023. Prabowo Gibran 42,4%, Anies Cak Imin 28,0%, Ganjar Mahfud 21,8%. Sementara itu 5% responden memilih rahasia atau belum menentukan pilihan dan 2,8% tidak tahu atau tidak menjawab. Survei dilakukan kepada 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi, margin of error 2,7%. Kemudian Puspol Indonesia, lembaga polling Puspol Indonesia melakukan survei pada 11 sampai 18 Desember 2023 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling. Berikut hasilnya. Prabowo Gibran 41%, Ganjar Mahfud 27,6%, Anies Cak Imin 26,1%. Jadi yang nomor 1 ini Prabowo, yang kedua Ganjar. LSN, Lembaga Survei Nasional, melakukan survei 28 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 dengan melibatkan 1.420 responden dari 38 provinsi. Para responden diambil secara acak secara sederhana. Hasilnya teman ya, Prabowo Gibran 49,5%, Anies Cak Imin 24,3%, Ganjar Mahfud 20,5%. Yang nomor pertama Prabowo, yang kedua Anies Cak Imin, yang ketiga Ganjar Mahfud MD. Kemudian Polling Institute teman-teman. Polling Institute merilis hasil survei terbaru elektabilitas capres-capres pada Rabu 3 Januari 2024. Survei dilakukan periode 26 sampai 28 Desember 2023. Hasilnya Prabowo Gibran 46,2%, Anies Cak Imin 24,6%, Ganjar Mahfud 21,3%. Jadi yang pertama Prabowo, yang kedua Anies teman-teman.
Kemudian CSIS, kita lihat CSIS melakukan survei Prabowo Gibran 43,7%, Anies Caimin 26,1%, Ganjar Mahfud 19,4%. Prabowo masih kuat, kemudian disusul Anies Caimin ya. Itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei yang sudah dilakukan beberapa lembaga survei. Di sana menunjukkan Prabowo Gibran masih kuat di nomor 1, kemudian yang kedua Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang ketiga Ganjar dan Mahfud MD itu di nomor 3. Dan survei ternyata itu di bulan Desember sampai Januari. Dan ini menunjukkan bahwa ada perkembangan yang positif pasangan Anies Muhaimin. Karena di awal-awal teman ya, Anies Muhaimin itu selalu nomor 3, kalah sama Ganjar Mahfud. Tetapi sekarang ada tren kenaikan yang cukup baik dari Anies Muhaimin di nomor 2. Nah, ini juga ada pendapat yang cukup menarik dari Rocky Gerung teman-teman, terkait performa dari 3 calon presiden ketika kemarin debat kandidat. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung mengenai Prabowo, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari ilmu retorika, Prof. Rocky Gerung, apa yang Anda pikirkan ketika opening statement Anies langsung attacking? Ada retorika di situ. Tiga capres ini konsisten. Anies konsisten dengan metodologi berpikir. Prabowo konsisten dengan mengumbar emosi. Ganjar konsisten sekedar sebagai motivator. Udah, itu aja poinnya. Oke. Salam akal sehat. Luar biasa. Ya kan? Tapi masalahnya bro, satu hal lagi. Anda bisa nggak membayangkan kalau nanti yang berada di panggung itu, ini mohon maaf nih, kan kita kan memilih capres-cawapres. Ada 2 slot bagi Gibran Rakabuming karena dia cawapres. Anda bisa bayangkan, karena kalau sebetulnya tadi saya bohong, saya sebetulnya belum nonton tuh. Tapi sudah bisa bayangin, dan ternyata benar kan konfirmasi saya tuh. Oke, makanya saya taruh terakhir. Iya, karena itu kalau Gibran ya itu yang ditunggu mak-mak tuh. Sebetulnya orang nggak akan nunggu Prabowo, Anies, Ganjar, karena orang udah tahu tadi kan karakter masing-masing. Yang orang ingin lihat kalau terutama kalau Mahfud debat dengan Gibran. Iya. Itu yang paling menarik itu. Justru itu saya khawatir jangan-jangan pasangan Anies jadi tidak laku di situ karena tidak menarik, tidak ada. Yang menarik itu cuma Mahfud. Dari semua 5 debat itu yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran. Ini apa ketemu apa? Akal sehat atau akal bulus? Ya tinggal tunggu apakah Mahfud juga jadi anak kecil. Ya. Kan itu cuman. Kan Mahfud ada problem psikologi kan. Kalau dia mau anak buah bapaknya gimana coba, itu aja poinnya. Gitu ya. Gibran nggak ada problem kan. Itu betul nggak ada problem. Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud MD nanti. Dia mau ngomong apa coba? Karena Gibran kan bilang, lu tuh anak buah bapak gua tuh. Gua tahu tuh yang lu kerjain dari suruh-suruh. Itu masalah di situ. Jadi Gibran bisa memenangkan perdebatan dengan Mahfud. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari Rocky Gerung terhadap 3 kandidat calon presiden. Dan ada statement yang menarik dari Rocky Gerung mengenai debat kandidat antara Mahfud MD dan Gibran. Karena dilihat dari sisi umur, kemudian di sisi pengalaman, ini Mahfud MD cukup pengalaman, cukup umur teman dibanding dengan Gibran. Kemudian pengalaman pemerintahan Mahfud MD juga cukup banyak teman, pernah menjadi Menhan, pernah juga saat ini menjadi Menko Polhukam, itu Mahfud MD. Dan juga pernah dosen juga, pernah menjadi MK. Nah, ini memang menarik teman, debat kandidat calon presiden 2024 ini dengan beberapa masalah yang kemarin juga menjadi menguat terkait etika dari Gibran Rakabuming Raka, yang mestinya kalau hasil keputusan MK itu melanggar kode etik berat, mestinya Gibran mundur dari jabatannya atau dari pencalonannya sebagai cawapres. Namun itu tidak dilakukan oleh Gibran. Ini kan menjadi perhatian publik dan akan menjadi perbincangan sepanjang
masa teman ya, selama kita masih punya cerita-cerita terkait Pilpres itu akan diungkap kembali di tahun-tahun yang akan datang. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.